wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lesta Alvina Lestari. Saya dari semester 5 PA Iman Reguler. Tujuan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah praktek pengajaran Al-Quran Hadis sebagai pemenuhan salah satu tugas ulangan akhir semester. Nah, kita baca dahulu Quran surat Al-Imran ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum wa Artinya, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian, yaitu maka mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menegakkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling dan mereka selalu membelakangi kebenaran. Itu akan menjelaskan bagaimana sifatul huruf dari Quran surat Al-Imran, yaitu ayat yang ke-23. Mari kita lihat di sini apa yang kalian ketahui yaitu tentang sifatul huruf. Sifatul huruf yaitu sifat-sifat huruf yang ada di huruf Al-Quran. Nah, sifatul huruf ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yang memiliki lawan atau disebut wajib, kemudian yang kedua itu adalah yang tidak memiliki lawan atau disebut juga khusus. Nah, kita bahas itu adalah sifatul huruf yang memiliki lawan terlebih dahulu. Yang pertama ada sifatul huruf yang memiliki lawan itu seringkali dinadukan dengan seperti ini ya, biar teman-teman semuanya juga paham. Hamzah tawasul syiddah Nah, seperti itu ya teman-teman, berkaitan dengan nadonya agar kita mengetahui bagaimana sifatul huruf tersebut. Saya akan menjelaskan bagaimana makhorijul huruf, sifatul huruf dan tajwidnya. Mari kita lihat. Alam taro. Nah, dari sini kita lihat bahwa alam taro ini termasuk ke dalam hukum tajwid apa? Itu termasuk ke dalam hukum tajwid mimati. Kenapa disebut mimati? Karena hukum tajwid mimati itu ada 4. Yang pertama idgham mutamatsilain, yang kedua apa? Ikhfa samawi, yang ketiga apa? Izhar samawi, dan yang keempat adalah izhar. Nah, kalau mim tadi bagaimana itu termasuk ke dalam hukum tajwid itu adalah izhar. Kenapa gak izhar samawi dan juga izhar halqi? Karena hukum mimati yang bertemu huruf selain izhar halqi dan izhar samawi disebut dengan izhar. Jadi termasuk dalam hukum mimati. Nah, kemudian ilal ladina. Nah, ilal ini hukum tajwidnya itu apa? Ilal ini disebut termasuk dalam hukum tajwid hukum alif lam, dan alif lamnya itu adalah tidak terbaca dengan jelas. Ilal ladina berarti ini hukum tajwid itu adalah alif lam syamsiyah. Kenapa disebut alif lam syamsiyah? Karena itu tidak terbaca seperti matahari yang tidak terbaca ya. Dan matahari itu bukannya itu bulan, itu terbaca. Nah, kemudian dina yang tersebut ke dalam hukum mad, yaitu disebut mad apa? Mad tabi'i. Tadi kan saya menyebutkan bahwa al-ladina, nah di dalam kalimat dina ini adalah termasuk hukum mad, yaitu mad apa? Mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Karena di sini ada yang mati yang sebelumnya itu ada huruf yang berkasroh sehingga disebut mad tabi'i. Nah, kan kalian tahu sendiri bahwa hukum mad tabi'i itu ada 3, yaitu alif pae atau alif mati yang sebelumnya itu ada di patah, kemudian waw mati sebelumnya itu di doma, dan ia mati sebelumnya itu adalah di kasroh. Nah, ini termasuk ke dalam hukum atau pi. Nah, dari kalimat ini kalau kita lihat bagaimana makhorijul hurufnya atau huruf hijaiyah yang keluar, yaitu termasuk ke dalam bagian mana? Nah, kita lihat ke dalam alam. Nah, ini makhorijul huruf alam ini termasuk ke dalam bagian mana? Ini termasuk ke dalam huruf makhorijul huruf, yaitu disebut asyafatain. Kenapa disebut asyafatain? Karena arti asyafatain
jadi itu adalah bibir dua, bibir dua. Jadi ketika kita mengucapkan alam, maka kita lihat saja bibir kita itu mengucapkan diri menutup ya, jadi alam, alam. Misalkan dicoba ya alam. Nah, jadi huruf asyafatain ini tidak hanya mim, tapi ada 4 itu mim, waw, fa dan ba. Nah, silakan ya dicoba. Dan kemudian kalau jelaskan dulu ya tadi tadi sudah ya alam ini termasuk ke dalam dua bibir ya asyafatain. Dan kemudian alladina dina itu termasuk ke dalam apa? Yaitu termasuk ke dalam al-zawf, artinya itu adalah rongga mulut, di mana hurufnya itu adalah di sini itu terpampang yaitu ketika fasal bertemu ia sukun atau ia mati, atau wawu bertemu ia wawu bertemu wawu mati, atau alif bertemu fathah. Jadi huruf dari asyafatain ini seperti dibaca matobi'in, yaitu ada alif, wawu dan iya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sifatul hurufnya. Nah, sifatul huruf dari huruf alif kita lihat. Nah, sebelum ke dalam sifatul huruf itu terbagi menjadi 2 ya. Ada sifatul huruf yang memiliki lawan atau disebut juga wajib, dan ada sifatul huruf yang tidak punya lawan atau disebut juga khusus. Nah, ada juga nih sebelum kita melakukan ada raduknya nih, atau lagu ini cepat apa gitunya. Hamas jahan, hamas jahan, rokoh washidah tawasun, istilah istighfar, istilah istighfar, irabab infitah, infitah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita menentukan alif ini termasuk ke dalam sifatul huruf yang memiliki lawan atau wajib, itu termasuk ke dalam mana? Kalau hamas kan hurufnya itu adalah 10, yaitu apa saja? Disingkat dan jadi tahas, sahusyah, sun, sakar, yang artinya itu ada nafas atau mengeluarkan angin. Nah, sedangkan jahar itu adalah kebalikan dari hamas, yaitu berarti huruf alif itu termasuk ke dalam huruf jahar. Nah, kemudian apakah alif ini ada di syiddah atau kuat? Ternyata ada di syiddah, yang artinya itu adalah ada suara tertahan, berarti 2 ya, zahar, syiddah. Kemudian yang ketiga itu ada di mana? Di istighfar, yaitu tidak adanya suara yang naik pelan-pelan mulut. Nah, kemudian di infitah. Nah, gitu teman-teman. Ini kan tadi saya sudah mencatat alam ini termasuk dalam video syafadai, dan itu adalah 2 bibir. Nah, kemudian saya mencatat lagi ke dalam alladina, nadi ini termasuk ke dalam makhrij yang bersifat al-zawf. Al-zawf itu adalah rongga mulut, di mana al-zawf ini itu mempunyai huruf yang sama seperti matobi'i. Seperti apa saja? Seperti alif, wawu dan iya, di mana hasal bertemu iya sukun, wawu bertemu domah bertemu wawu sukun atau mati, dan alif bertemu fathah. Nah, kalau di sini contohnya itu ada huruf hasal bertemu iya sukun, berarti termasuk ke dalam al-zawf atau rongga mulut, makhrij hurufnya. Nah, baik teman-teman, kita akan melanjutkan lagi hukum tajwid, yaitu kudu. Di sini kudu tajwidnya kudu itu termasuk dalam hukum tadi, itu adalah matobi yang dibaca 2 harakat ya. Kemudian kita ke nasi sama yang matobi. Nah, bab ini di mana tanwin di depannya itu ada huruf mim, berarti termasuk dalam hukum tajwid apa? Termasuk dalam hukum tajwid nun mati dan tanwin, di mana ketika hukum nun mati dan tanwin ini tidak menghadap salah satu huruf hijaiyah. Nah, berarti nun dan tanwin ini menghadap huruf mim, berarti termasuk ke dalam hukum nun mati dan tanwin, yang mana disebut idgham biguna. Karena huruf idgham biguna itu ada 2 bagian, ada idgham bilaguna dan idgham biguna. Dan ini hukum nun sukun dan hukum nun mati dan tanwin ini termasuk ke dalam hukum nun mati yang disebut dengan idgham biguna, yang mana hurufnya itu adalah ya, nun, ya, nun, waw, dan mim ini salah satunya disebut hukum tajwidnya idgham biguna. Nah, kemudian nal kita di nal. Nah, ini termasuk dalam hukum alif lam. Alif lam apa? Yaitu alif lam komariah. Itu hukum alif lam komariah. Kenapa komariah? Karena seperti bulan, itu seperti bulan yang dibaca itu jelas.
Nah kemudian kita ini memang masih kene mengambil ya kita mengambil di yud yud. Nah ini termasuk apa yud? Untuk dari kata untuk dari pola sebelumnya Pak setelah tadi dasar tadinya. Nah untuk dari sini tersebut ini termasuk ke dalam huruf asyaratain artinya dua bibir. Kenapa disebut asyaratain? Ya karena huruf asyaratain itu kan ada empat, waw, mim, ba, dan fa. Silakan diajarkan ya, silakan di ucapkan utu. Nah itu kan ada dua bibir ya yang bergerak utu. Nah sama nasibang. Nah ini juga sama asyaratain, menghormati hurufnya karena asyaratain ya karena ada huruf asyaratain yaitu mim antara dua bibir. Kita perhatikan ya nasibang bang. Nah berarti dua bibir bergerak ya nasibang minal kita bina. Kemudian kita akan bagian dari sifat hurufnya. Nah kita ada sifat huruf waw. Nah waw ini di dalam sifat huruf ini ada yang termasuk dalam yang memiliki lawan wajib. Apakah ada di hamas huruf ini atau di jagar, atau apakah ada di hamas yang ada bunyi nafas atau wangi, atau di jagar? Ternyata ada di jagar karena huruf hamas itu waw itu tidak termasuk ke dalam huruf hamas. Nah apakah ada di syiddah, tawasud, atau rokok? Ternyata ada di rokok, yaitu itu adalah apa? Adanya suara yang mengalir. Jadi wow ini sifatnya itu adalah adanya suara yang mengalir atau rohwah. Nah karena ada di istilah atau istifal, ternyata ada di istifal yaitu tidak ada suara yang naik ke langit-langit mulut. Apakah di itbaq atau infitah? Ternyata ada di infitah. Nah kemudian huruf lam, di sini huruf lam, sifat huruf lamnya itu termasuk dalam huruf apa? Apakah di harus ada huruf lam? Bahas syamsun sakan, ternyata tidak ada huruf lam, ternyata ada di huruf jahar. Nah apakah syiddah, tawasud, rokwa, huruf lam? Ternyata ada huruf lamnya itu adalah tawasud, yang artinya itu adalah sedang. Sedang itu apa? Yaitu pertengahan, artinya suara tidak menahan dan tidak pelan mengalir. Nah jadi huruf tawasudnya kemudian ada istilah di istilah dan istighfar, yaitu ada di istighfar, itu kan kita ada di infitah. Nah sifat huruf lam ini juga ada yang memilih yang tidak punya lawan. Akan disebut khusus yaitu apa disebutnya? Ada inhiraf. Inhiraf artinya itu adalah condong, hurufnya itu adalah lam dan ro. Artinya itu condong kenapa? Yaitu ketika membaca huruf ada suara dialihkan menempel ke langit-langit seperti lam seperti ini kan minal. Coba ini ke lam ini tuh ke langit-langit ya, seperti minal kita di alhamdulillah. Silahkan dicoba ya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Jadi ada hukum tajwidnya. Kita lanjutkan dari yud'auna ila kitabillahi. Sampai dulu. Yud'auna ini termasuk hukum tajwid apa? Termasuk hukum tajwid qala suro. Kenapa tidak qala kubro? Karena artinya tidak diwakafkan, jadi tidak berhenti karena sabab ya. Yud'auna ini termasuk qala suro dan adanya di tengah-tengah kalimat atau juga bisa ditutup kalimat tapi tidak berhentikan. Kalau diberhentikan wakaf itu disebutnya adalah qala kubro. Ini adalah qala suro. Ila mutbi'i kita mutbi'i billahi nabillahi. Ini hukumnya apa? Yaitu hukumnya lafaz Allah yang dibaca kaki. Kenapa disebut kaki? Karena tipis. Kemudian sebelum lafaz Allah itu ada barisan masroh. Nah, kalau misalnya barisan doma sama mana itu disebut baru disebut kaki. Jadi bedanya kaki di kaki ada kalau kakinya tebal, yang sudah sebut itu ada baris doma dan fathah. Kalau kaki yaitu tipis, yang itu ada garis ini nih. Kasroh, lafaz Allah seandainya sebelum garis kasroh. Dan sebenarnya dibilang yang disebut kaki. Nah kemudian maka hurufnya itu seperti apa? Kita lihat dari yud'auna. Ain ini termasuk ke dalam huruf al-hamd, yaitu huruf hijaiyah yang keluarnya itu dari tenggorokan ain ini. Nah al-hamd ini terdiri dari 3 bagian, dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah aswal harfi, yang itu adalah aswal harfi, dan ketiga itu adalah huruf ada harfi. Nah ain ini termasuk ke dalam huruf hijaiyah yang keluar dari tenggorokan, yang termasuk adalah jenis wasul halqi, termasuk dalam jenis wasul halqi. Nah kemudian kita lihat sifat hurufnya. Sifat huruf itu ain. Ain ini memiliki sifat huruf seperti apa? Yang memiliki lawan atau wajib. Ainnya has atau syamsun sama
jahar. Nah, di dalam syiddah tawasud terkuat ada gain. Ternyata ada di tawasud, artinya itu ada sedang, artinya suara tidak tertahan dan juga tidak pula mengalir ain. Nah, kemudian di istilah ini ada tidak huruf ain ini. Huruf ain di istilah jangan tidak ada, jangan jadi di istighfar. Berarti di itbaq istilah jangan di infitah. Auna ini juga termasuk ke dalam sifatul huruf yang tidak mempunyai lawan atau khusus, yaitu yang disebut apa? Yang disebut lilunak. Karena huruf lilunak ini ada dua, yaitu wawu dan iya, yaitu sukun sebelumnya yang berharkat patah. Contohnya yud'auna. Nah, auna itu termasuk ke dalam sifatul huruf yang tidak mempunyai lawan yang disebut liluna. Sekali lagi liluna. Yang pertama itu liyahkuma bainahum. Baik ini termasuk dalam hukum tajwid madlen. Kenapa disebut hukum tajwid madlen? Karena jika kan madlen itu huruf itu ada dua, yaitu iya disukun dan wawu disukun. Nah, iya disukun sebelumnya ada huruf fathah dan wawu disukun sebelumnya ada huruf fathah, disebut madlen, yang dibaca itu 2 sampai 6 harokat. Nah, ketika hukum mimati atau mimati ini menghadap salah satu huruf hijaiyah, ini disebut sebagai izhar. Nah, ya tawalla fari sama makudihi. Nah, tanwin menghadap salah satu huruf hijaiyah. Tanwin menghadap salah satu huruf mim, ya huruf hijaiyah huruf mim, yaitu disebut idgham biguna. Kenapa disebut idgham biguna dan bukan idgham bilaguna? Karena huruf idgham biguna itu kan 4, yaitu yanu, dan huruf idgham bilaguna itu adalah 2, lam dan ro. Jadi yang ini kan termasuk ke dalam tanwin menghadap huruf ini, termasuk ke dalam hukum idgham biguna birhum. Nah, ini hukum mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah wawu, disebut apa? Disebut sebagai izhar sapawi, yaitu termasuk ke dalam hukum mati juga. Dan kenapa disebut huruf izhar sapawi? Karena huruf izhar sapawi itu adalah ketika huruf mati bertemu dengan huruf wawu dan ha. Nah, wawu ini tadi mim mati bertemu dengan huruf sa, itu disebut hanya izhar saja. Nah, kemudian wahum mim ketemu dengan mim disebut dengan apa? Disebut ini termasuk dalam hukum tajwid mim mati. Disebutnya apa? Hukumnya itu adalah idgham utama silain. Kenapa idgham utama silain? Yaitu ketika mim mati bertemu dengan mim lagi disebutkan idgham utama silain. Mu'ridun disebut mad ari sukun. Nah, baik teman-teman, kalimat liyahkuma bainahum. Nah, liyahkuma ini tuh termasuk ke dalam berarti kata ini termasuk ke dalam makhluk di huruf yang bersifat al-halqu. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, berarti keluar yang huruf hijaiyah, yang mana huruf hijaiyah tersebut termasuk ke dalam dari keluarnya itu dari tenggorokan, yaitu nah huruf H ini termasuk ke dalam al-halqu, yaitu yang termasuk ke dalam tenggorokan. Nah, jenis itu adalah wastul halqi. Jenis wastul halqi ya. Nah, bainahum ini juga termasuk ke dalam huruf iya, dan ini termasuk ke dalam makhraj huruf yang bersifat alisan atau lidah. Nah, iya ini adalah keluar hurufnya hijaiyah yang berada di lidah. Nah, iya ini berada keluar itu di tengah-tengah lidah. Kalau nun ini berada di tepi kanan atau kiri lidah. Dan summa yatawalla fari. Nah, fari ini termasuk dalam makhraj huruf apa? Ini termasuk dalam makhraj huruf al-zau. Kenapa al-zau? Karena di dalam al-zau ini sebagai contohnya ini nih, yaitu ada huruf yang berkasrah yang bertemu dengan huruf iya di sukun. Ri disebut al-zaut atau disebut rongga mulut. Hum minhum wa hum. Nah, di sini coba lihat, mim bertemu mim, sukun bertemu mim. Ini makhrajnya, hurufnya termasuk ke dalam makhraj huruf apa? Termasuk ke dalam makhraj huruf al-khaisum, yang artinya itu adalah di dalam hidung. Jadi ketika huruf hijaiyah termasuk ke dalam huruf al-khaisum, salah satu keterangannya itu adalah ketika mim mati bertemu dengan huruf mim, itu disebut sebagai al-khaisum. Dibacanya itu makhraj hurufnya itu adalah di dalam hidung. Wahum mu'ridun. Nah, kalau ini al-khaisum, ini mu'ridun ya, sama al-zaub ya. Jadi ketika domah bertemu dengan huruf wawu di sukun, ini disebut sebagai al-zaub. Kita akan menentukan bedanya sifat hurufnya.
kemudian ada sifat huruf sin, fa bukan sin, tapi sa kecil ya, sa. Nah ini sifat hurufnya itu adalah sifat huruf yang memiliki lawan dan wajib. Nah, apakah termasuk ke dalam hamas? Ada yang mempunyai nafas dan angin, atau ada juga yang kebalikannya tidak ada nafas dan angin. Ternyata sa ini termasuk ke dalam hamas. Kemudian apakah termasuk ke dalam syidah, tawasul, rokwa? Nah, sa ini ternyata termasuk ke dalam rokwa, yaitu ada suara yang mengalir. Nah, apakah termasuk ke dalam istilah atau istighfar? Nah, termasuk ke dalam istighfar, yaitu tidak adanya suara yang naik ke langit-langit mulut. Nah, apakah termasuk ke dalam itbaq atau infitah? Nah, ternyata termasuk ke dalam infitah. Nah, kemudian kedua fa, huruf fa, summa yatawalla fariqum. Fa ini termasuk ke dalam huruf hamas, yaitu ada nafas dan angin. Kemudian termasuk ke dalam huruf rokwa, ada suara yang mengalir. Kemudian ke dalam istighfar, yaitu tidak ada suara yang naik ke langit-langit. Dan masuk ke dalam infitah, yaitu tidak ada suara yang terkumpul antara lidah dan langit. Ada sifat huruf zo ini termasuk ke dalam sifat huruf yang mana? Kalau di dalam sifat huruf yang memiliki lawan dan wajib ini, zo ini tuh termasuk ke dalam zahir karena tidak ada nafas dan angin. Kemudian termasuk juga ke dalam rokwa, kemudian termasuk juga ke dalam istighfar, yaitu tidak adanya suara yang naik ke langit, dan juga termasuk ke dalam itbaq, yaitu ada suara yang terkumpul antara lidah dan langit. Nah, ada juga sifat huruf zo ini yang tidak punya lawan, termasuk juga ke dalam sifatul yang tidak punya lawan, yaitu ke dalam istighalah, artinya itu memanjangkan. Artinya memanjangkan antara gerak lidah dari belakang ke depan, itu disebut istighalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali lanjutan dari yang kemarin, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 24. Nah, yang kemarin itu adalah surat Al-Imran ayat 23 dan yang sekarang adalah surat Al-Imran ayat 24. Mari kita baca bersama-sama dengan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi'annahum qalu la tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Artinya, demikian itu disebabkan bahwa mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hitungan hari saja. Mereka terperdaya oleh agamanya, oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Teman-teman, mari kita lihat kembali ke sini ya. Nah, kita akan mencari bagaimana hukum tajwidnya dari Quran surat Al-Imran ayat 24. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Za berarti hukum tajwidnya itu apa? Berarti atau bi lika bi an. Nah, artinya itu ini adalah guna atau disebut juga guna musyaddad. Jadinya huruf itu ada dua, yaitu nun di tasjid dan juga mim di tasjid. Nah, ketika mim mati bertemu salah satu huruf hijaiyah, yang mana salah satu huruf hijaiyah? Oh, ini termasuk di dalam mim mati ini termasuk ke dalam izhar, berarti disebut sebagai hukum tajwidnya itu adalah izhar. Nah, di sini juga termasuk dalam hukum tajwid mim mati. Nah, maka ini termasuk ke dalam hukum had ya. La tamassanan. Nah, kita lihat dari lama. Ketika hukum nun mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yaitu ta, ini disebut sebagai ifa. Arti ifa itu apa? Yaitu menyamarkan. Nah, hukum huruf ifa itu ada berapa? Ada 15. Apa aja? Ada so, dal, sa, kaf, jim, shin, ko, sin, da, ko, zai, fa, ta, zo. Nah, di sini ada huruf nun, yang mana huruf nun ini termasuk ke dalam huruf ifa yang
termasuk ke dalam hukum tajwid, hukum mim mati dan tanwin. Nah, kita lanjut. La tamassanan nar. Di sini ketika membaca tamassanan ada alif lam samsia kembali ke sini ya. Nah, kita akan mencari bagaimana hukum tajwidnya dari Quran surat Al-Imran ayat 24. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Za berarti hukum tajwidnya itu apa? Berarti atau di lika di an. Nah, artinya itu ini adalah guna atau disebut juga guna musyaddad. Jadinya huruf itu ada dua, yaitu nun di tasjid dan juga mim di tasjid. Nah, ketika mim mati bertemu salah satu huruf hijaiyah, yang mana salah satu huruf hijaiyah? Oh, ini termasuk di dalam mim mati ini termasuk ke dalam izhar, berarti disebut sebagai hukum tajwidnya itu adalah izhar. Nah, di sini juga termasuk dalam hukum tajwid mim mati. Nah, maka ini termasuk ke dalam hukum had ya. La tamassanan. Nah, kita lihat dari lam. Ketika hukum nun mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yaitu ta, ini disebut sebagai ifa. Arti ifa itu apa? Yaitu menyamarkan. Nah, huruf ifa itu ada berapa? Ada 15. Apa aja? Ada so, dal, sa, kaf, jim, shin, ko, sin, da, ko, zai, fa, ta, zo. Nah, di sini ada huruf nun, yang mana huruf nun ini termasuk ke dalam huruf ifa yang termasuk ke dalam hukum tajwid, hukum mim mati dan tanwin. Nah, kita lanjut. La tamassanan nar. Di sini ketika membaca tamassanan ada alif lam samsia tetapi tidak kebaca, berarti ini termasuk ke dalam hukum alif lam, yang mana hukum alif lam ini disebut sebagai alif lam samsia. Nah, kenapa tidak kebaca? Yaitu bayangkan saja, berarti tidak kebaca sama halnya seperti matahari yang ketika kita melihat matahari itu tidak terlihat. Nah, ada berapa hukum alif lam samsia? Yaitu ada 14. Ada apa aja? Yang pertama ada ko, se, so, ro, ta, zo, za, nun, da, sin, zo, zai, shin, lam. Nah, nun di sini dalam hukum alif lam termasuk ke dalam alif lam samsia. Tadi kan sudah dijelaskan hukum tajwidnya, dan sekarang kita akan menjelaskan tentang mencari termasuk ke dalam mana sih makhorijul hurufnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi anna. Nah, anna ini termasuk ke dalam hukum makhorijul huruf apa? Al-khisum, artinya itu berada di dalam hidung. Kenapa berada di dalam hidung? Karena keluarnya huruf hijaiyah yang berasal dari dalam hidung, di mana huruf hijaiyah yang disebut al-khisum ini itu adalah huruf guna, yaitu nun dan mim. Sebagai salah satu keterangannya itu adalah ketika nun bertemu dengan nun bertemu dengan fathah, kasroh dan dhamma. Dan di sini adalah nun bertemu dengan huruf fathah, jadi disebut dengan hukum makhorijul huruf al-khisum. Nah, lanjut hum di sini itu makhorijul hurufnya apa? Disebut juga dengan makhorijul huruf asyafatain. Kenapa disebut hukum makhorijul huruf asyafatain? Karena dua bibir. Jadi pengucapannya itu adalah bibir kita itu adalah lapak. Nah, di annahum yaitu keluarnya huruf hijaiyah yang mana di dalam dua bibir. Nah, di dalam dua bibir ini asyafatain ini hurufnya itu ada berapa? Ada empat, yaitu ada mim, wawu, fa, dan ba. Nah, ini salah satu ke dalam huruf makhorijul huruf asyafatain. Nah, kita langsung ke dalam menentukan sifat hurufnya. Nah, za ini termasuk ke dalam sifat huruf yang memiliki lawan wajib atau yang tidak memiliki lawan. Ternyata yang memiliki lawan wajib atau disebut wajib yaitu termasuk ke dalam hamas atau jahar, termasuk ke dalam yang punya napas angin atau tidak mempunyai napas atau angin, dan ternyata termasuk ke dalam jahar. Nah, kemudian termasuk ke dalam syidah, termasuk atau rukuah, dan termasuk ke dalam syidah yaitu mempunyai ada suara tertahan. Nah, kemudian istilah atau istifal. Nah, ternyata termasuk ke dalam istifal, yaitu tidak ada atau tidak mempunyai suara yang naik ke langit mulut kita. Nah, termasuk ke dalam infitah atau infitah, termasuk ke dalam infitah, yaitu tidak adanya suara terhubung antara lidah dan langit-langit. Selanjutnya, sekarang ke
ini disebut dengan hukum tajwid majaid munfasil. Kenapa disebut hukum tajwid majaid munfasil? Karena hukum majaid munfasil ini adalah terpisah, di mana terpisah matobi'i dengan hamzahnya yang dibaca 2 sampai dengan 5 harakat. Jadi disebut dengan majaid munfasil, termasuk dalam hukum mad. Ayyamam. Nah, ketika tanwin bertemu dengan salah satu huruf mim itu disebut dengan idgham biguna. Kenapa disebut idgham biguna? Berarti ini termasuk ke dalam hukum mati dan tanwin. Kenapa disebut ke dalam idgham biguna? Karena tanwin menghadap salah satu huruf hijaiyah mim, yang mana huruf mim ini merupakan huruf idgham biguna yang 4, yaitu huruf idgham biguna itu ada 1 ya, kedua nun, ketiga mim, yang keempat adalah waw. Jadi yanu. Nah, ma'budan ini, dan ini termasuk dalam hukum al-tabi'i. Ma'du ini juga termasuk dalam hukum al-tabi'i. Nah, so ini terlihat ini disebut sebagai waqaf murahas. Apa itu waqaf murahas? Itu artinya adalah lebih baik tidak berhenti dan boleh berhenti jika dalam keadaan darurat gitu, dan tanpa adanya mengubah makna. Jadi teman-teman, nah di sini kita akan melihat kembali bagaimana sih makharijul hurufnya. Nah, ini termasuk ketika kata bertemu alif, ini makharijul hurufnya disebut apa? Yaitu disebut sebagai al-zawq, yaitu rongga mulut. Artinya keluarnya huruf hijaiyah dari rongga mulut. Yang salah satu cirinya itu ada ketika kata bertemu alif. Nah, kemudian illa ayya. Nah, ya ini termasuk ke dalam makharijul huruf apa ya? Termasuk ke dalam makharijul huruf lisan, yang mana keluarnya huruf hijaiyah yang keluar dari lidah. Nah, ya ini merupakan huruf hijaiyah yang keluar dari lidah sebelah atas lidah. Nah, kemudian dilanjut nah, mim, mim berarti mim ini huruf hijaiyah mim ini dibaca apa? Makharijul hurufnya yaitu dibaca dengan asyafatain, artinya seperti tadi ya, itu artinya 2 bibir. Yaitu ketika pengucapannya itu bibir kita itu adalah rapat yang gitu. Nah, baik teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ayyam ma'dudat. Nah, ayin di sini ini termasuk ke dalam makharijul huruf apa? Yaitu makharijul huruf al-halq. Kenapa disebut al-halq? Karena keluarnya bunyi huruf hijaiyah dari tenggorokan. Nah, kan dari al-halq ini, makharijul huruf al-halq ini ada 3 bagian, yaitu ada aqsal halqi, wasal halqi, dan adnal halqi. Nah, kalau ayin sendiri ini termasuk ke dalam aqsal halqi. Kenapa demikian? Karena ketika pengucapannya itu adalah keluar bunyi hurufnya itu adalah dari bagian itu, dari bagian bawah ya, dari kerongkongan bagian bawah ain gitu kan. Ma'dudat. Di sini akan menjelaskan apa sih sifat hurufnya itu termasuk ke dalam mana. Nah, kita lihat ya, ada annaru illa ayyama. Nah, ini ada huruf lam dan juga huruf ro. Maka kita lihat dulu huruf ro ya. Huruf ro ini apakah termasuk ke dalam sifat huruf yang mana? Yang memiliki lawat dan wajib itu di belah mana ya? Nah, hamzah atau jahar. Dan ternyata ini termasuk ke dalam jahar, yaitu tidak ada nafas dan angin. Yang kemudian termasuk ke dalam syiddah, tawasud atau rukuah, yaitu termasuk ke dalam huruf ro. Artinya tawasud itu adalah sedang, artinya suara tidak tertahan dan tidak pula mengalir. Dan Allah dan bersama ini tawasud. Nah, istilah atau istighfar. Nah, ternyata istighfar yaitu tidak ada suara yang baik kali-kali mulut kita. Nah, intibah atau infitar ternyata yaitu tidak ada suara yang terkumpul antara lidah dan kali-kali, yaitu infitar. Nah, kemudian sifat hurufnya itu juga ro lam ini juga mempunyai sifat huruf yang tidak menjawab, yaitu khusus. Itu disebut apa? Disebut inhiraf. Kenapa inhiraf? Yaitu contoh hurufnya itu ada 2 lam dan ro, yaitu ketika membaca huruf ada suara dialihkan menempel ke langit-langit, yaitu pengucapannya itu adalah ada suara menempel ke langit-langit. Contohnya seperti ini,
Tamasanan naru. Nah, coba ya. Tamasanan naru. Nah, ketika pengucapan dulu, lidah ini menempel ke langit. Nah, ini hukum tajwidnya itu apa? Ketika mim sukun bertemu dengan huruf fa, itu hukum tajwidnya itu apa? Yaitu disebut dengan izhar sapawi. Kenapa disebut dengan izhar sapawi? Karena huruf izhar sapawi itu adalah huruf fa dan wawu. Dan huruf izhar sapawi itu adanya di hukum mim mati. Dan ini hukum mim mati ini ketika bertemu fa ini disebut dengan hukum izhar sapawi. Hukum tajwid izhar sapawi. Nah, di tabi'i, di him. Nah, hukum mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim lagi itu disebut dengan hukum tajwid apa? Disebut hukum tajwid itu pertama silain. Disebut dan ini termasuk dalam hukum mim mati juga ya. Kanu tabi'i yaftarun mad abili sukun. Lanjutkan bismillahirrahmanirrahim untuk menemukan ke arah mana atau termasuk ke bagian mana makhraj hurufnya. Wabarrahum fi. Nah, fi ini termasuk ke dalam makhorijul huruf apa? Yaitu termasuk dalam makhorijul huruf rongga mulut. Kenapa disebut makhorijul huruf rongga mulut? Ya karena di sini adalah ada tandanya dan ada cirinya, yaitu keluarnya bunyi huruf hijaiyah yang berasal dari rongga mulut. Nah, cirinya itu di sini ada kasroh yang bertemu dengan hurufnya di sukun, dan kasroh juga bertemu dengan hurufnya di sukun. Ini sama ya, dua bihim makanu. Nah, ini juga sama, makhrajul hurufnya itu disebut sebagai al-zaum, yaitu rongga mulut. Nah, sama seperti ini pidi. Nah, ini juga makanu, cuma bedanya itu dari cirinya. Kalau ini cirinya itu adalah ketika patah bertemu dengan alif. Nah, patah bertemu alif, dan ini adalah doma bertemu dengan wawu di sukun. Yaftarun. Nah, kata yaf di sini dari bawah ya. Yaf ini termasuk ke dalam makhrajul huruf apa? Yaitu asyafatain, bibir dua atau dua bibir. Artinya ketika pengucapannya itu adalah bibir kita dua itu adalah rapat ya. Yaftarun. Ya, silakan dicobain, pasti rapat. Nah, Pak ini karena Pak ini juga merupakan salah satu huruf dari makhrajul huruf asyafatain, yang mana asyafatain ini adalah keluarnya huruf hijaiyah melalui dua bibir. Nah, di sini ada huruf alisan, ada makhrajul huruf alisan. Yaitu alisan itu ada apa? Yaitu lidah. Ada huruf ka, ro, dan nun. Cuman beda penempatannya. Kalau misalnya huruf ro dan nun, ini penempatannya itu adalah ketika membacanya itu adalah di dalam lisan atau di dalam lidah, tetapi cara pengucapannya itu adalah di tepi sisi dan kanan. Nah, sedangkan ka ini itu adalah pengucapan lidahnya itu adalah di ujung lidah. Nah, selanjutnya kita akan menemukan dalam termasuk jenis mana sih sifatul hurufnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Gini, ini termasuk ke dalam sifatul huruf yang memiliki rangkaian atau wajib. Nah, tetapi bagian itu yang mana? Nah, apakah hamas yang mempunyai nafas atau angin atau jahat? Ternyata di dalam hamas itu kan tidak ada huruf din. Ternyata berarti termasuk ke dalam jahat, yaitu tidak adanya nafas dan angin ketika pengucapannya. Dan kemudian termasuk ke dalam syiddah, tawasul atau rafu'ah. Nah, termasuk ke dalam huruf termasuk ke dalam sifat rafu'ah karena tidak adanya suara yang tertahan dan tidak adanya juga suara yang mengalir. Artinya itu rafu'ah itu adalah suara yang mengalir, yaitu adanya suara yang mengalir. Nah, kemudian termasuk dalam istilah atau istifal. Nah, ternyata ke dalam istilah, yaitu ada suara yang naik ke langit-langit mulut kita. Nah, itu atau invita. Ternyata invita sebenarnya itu tidak ada suara terkumpul antara lidah dan langit-langit. Nah, coba kita lihat lagi di sini kan ada huruf ketika pengucapan wagor, ada ro di masjid. Nah, ini termasuk ke dalam sifatul huruf mana? Ternyata termasuk ke dalam sifatul huruf yang tak punya lawan atau disebut juga khusus. Yang mana? Bagian mana? Ternyata bagian itu adalah takril, artinya itu adalah bergetar atau mengulang huruf ro. Ketika diucapkan itu adalah bergetar. Nah, contohnya ini wagor. Silakan dicoba. Nah, artinya itu bergetar, tapi hanya satu kali.